Di malam kedua, kurang lebih jam 7-an kami udah diteror beberapa suara-suara lagi. Kami kan udah masuk di tenda tuh karena agak dingin juga kan. Habis makan, ada suara seperti ini. Ah, ah, ah. Suara itu dari dalam tenda. Padahal Mas Angga dan teman-teman juga di dalam tenda. Di dalam tenda. Dan suara itu berasal dari salah satu HP teman saya. Dan ternyata dia sedang nonton bokep. Iseng. Dan seharusnya hal-hal negatif seperti itu tidak dilakukan di tempat-tempat seperti itu. Betul. Salah satu hal negatif yang melanggar tata krama lah istilahnya. Yang bisa kita kesimpulkan istilahnya kuntilanak lah. Dan saya meyakinkan teman-teman, pada denger nggak? Kata saya. Iya denger. Coba Gi, cek keluar, kata saya. Takutnya emang ada orang kan. Tapi yang nggak mungkin juga di hutan tengah malam. Belum tengah malam sih, tapi malam-malam ada cewek. Akhirnya satu teman saya memberanikan diri keluar tenda. Dia lihat sekitar, belum lama di luar, dia lari ke dalam. Kenapa itu? Ada sosoknya, katanya. Akhirnya kami berempat keluar semua, dan memang di situ ada sosok perempuan tidak jauh dari tenda kami. Karena agak gelap, memang kurang jelas dari mungkin mukanya gimana, tapi memang perempuan berambut panjang dan seolah-olah melambaikan tangan. Akhirnya di pagi itu kami memutuskan untuk turun pulang daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi gitu. Satu hari setelah kami berkemping di Gunung Padang, kami berempat semuanya mengalami sakit. Emang sakitnya kayak sakit biasa, tapi semuanya sakit gitu. Panas, batuk, ya sakit lah ya intinya. Terus salah satu temen nge-WA gitu, kok perasaan saya nggak enak ya, saya ngimpi ketemu nenek-nenek, katanya. Tempatnya masih di Gunung Padang tempat camping kemarin. Terus saya tanya, gimana dia mimpinya? Dia bilang begini, nenek-nenek ini kurang lebih seperti ini kalimatnya. Ya barudak, maneh sok baenya meuting di dieu, kaulinan di dieu, tapi hiji we ulah ngarusak, ulah ngaganggu nu saya di dieu nu dipercanten ke orang-orang di dieu. Tanggung we akibatna. Kita juga nemuin beberapa benda di sana yang kayaknya dilakukan oleh orang-orang yang berniat buruk. Kita nemu beberapa foto orang, terus juga uang koin agak banyak di sana, dan juga bunga dan beberapa pakaian dalam. Yang konon katanya hal itu diperuntukkan untuk kalau nggak melet juga santet katanya. Melet, bukannya melet gini Mas, melet. Fotonya melet. Nah, iya. Nah, jadi setelah saya ini nggak sampai lagi ya. Ya kan ini masih cerita melet dong. Oh. Masih harus melet. Oke. Nah, iya. Setelah melet dengan koin-koin itu. Koin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Garpu Channel. Gambaran peristiwa dulu. Garpu. Bagaimana kisah mistis yang dialami oleh narasumber kita kali ini? Kita langsung saja simak ceritanya. Bagaimana Mas Angga, mungkin ada kisah misteri atau pengalaman pribadi tentang dunia horor seperti itu? Silakan untuk diceritakan. Saya sayang sama dia udah lama. Namanya Mawar. Ini cerita asmara dulu, nggak apa-apa? Boleh, silakan.
Jadi sekarang tuh saya hadir sebagai orang ketiga dalam hubungan yang harusnya hanya dijalin oleh 2 orang. Kenapa Mas? Ada tagihan Masih bisa lanjut? Saya ada tagihan pay letter Oke. juga. Oke. Ke ekonomi juga nggak apa-apa cerita. Nggak apa-apa. Oke. Ceritakan aja apa yang ingin diceritakan di sini, silakan. Tapi saya maunya ke horor aja nggak apa-apa. Boleh. Oke. Horor, nanti ada ekonomi, ada balik lagi ke asmara, silakan. Oke. Terserah. Bapak siapa? Saya juga nggak tahu saya siapa. Oh, iya. Saya Saya hostnya. Oh, host. Oke. Siap. Oke. Pantesan banyak ngomong. Ya. Iya. Saya ada pengalaman horor. Dulu saya pernah menginap di Gunung Padang Majenang. Gunung Padang. Majenang. Jadi saya beberapa orang dengan teman saya yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Disebutkan juga nggak apa-apa, Mas. Disebutkan nggak apa-apa. Silakan. Kalau berkenan. Kayaknya berkenan deh. Berkenan. Salah satunya Hafid, Hafid. Tommy, dan juga Juju. Tujuh. Jadi di siang hari kami berjalan ke sana. Oh, orang ya? Bukan, Mas. Bukan. Oh, Tenang. oh, Istighfar. terbawa suasana. Terbawa Mas, ya. suasana. Nggak apa-apa. Jadi saya berjalan di siang hari sama teman-teman. Bahkan di siang hari pun kami mendapat beberapa kejadian yang tidak masuk akal, Mas. Ya. Yang seharusnya kami nyampe dengan waktu beberapa jam saja, tapi kok itu lama. Sampai 4 jam lebih, yang harusnya biasanya estimasi 2 jam itu udah sampai di tempat yang kita tuju. 2 jam itu ditempuh jalan atau Sebagian kendaraan? pakai kendaraan, terus akses sulit, kita harus jalan kaki. ada yang digendong juga mungkin? Tas doang yang Tas digendong. doang. Oke, lanjut, Mas. Dan entah kenapa kami sudah beberapa kali ke situ, dan ini bukan pertama kalinya kita ke Gunung Padang. Kok kita ke tempat yang belum pernah kita datengin, dan jalannya harusnya sesuai gitu, Mas. Dan sampainya kita sadar bahwasanya kita disesatkan Disesatkan di Gunung Padang. di Gunung Padang. Dan yang bikin makin panik tuh, kita nemu plang, dan ini beneran plang Perhutani Banyumas. Dari Gunung Padang. Dari Gunung Padang itu posisi secara geografis letaknya di Majenang, Majenang, Cilacap, Cilacap, Barat. Tapi Mas Angga Dan teman-teman Iya. itu di siang hari beberapa jam jalan yang harusnya udah sampai di tempat tujuan kita, Iya. itu disesatkan sampai kita nemu plang Perhutani Majenang. Orang, Mas. kemudian setelah Mas Angga bareng teman-teman dalam perjalanan itu lihat ada plang Perhutani Majenang. Perhutani Majenang. Dan di jalan di bawah situ tuh kan itu dataran tinggi ya. Iya. Kita udah lihat jalan raya, jalan besar, kan harusnya nggak lihat itu kita. Walaupun kita mungkin sampai ke puncaknya, harusnya nggak lihat itu. Dan itu bener-bener kayaknya daerah Banyumas deh. Sampai ke jalan situ kita doa sebisa-bisa kita, walaupun kita orang bukan dari background orang religius, orang bisa ataupun orang pinter. Akhirnya alhamdulillah kita ditemukan lagi jalan yang harusnya emang ke situ tadi itu. Ke Banyumas. Bukan. Ke tempat Gunung Padang yang kita tuju. Ini maksudnya Mas Angga ini ke Gunung Padang Ke Gunung Padang, Majenang atau di Gunung Padang Banyumas? Di Gunung Padang Majenang. Banyumas kan nggak ada ini ya. Di Banyumas itu kan nggak ada Gunung Padang. Nggak ada. Emang posisinya itu secara geografis kan Cilacap Barat ya. Betul. Kalau kita mau tembus ke daerah hutan Banyumas, kayaknya jalan kaki nggak bisa deh. Jauh gitu maksud saya. Itu ya. Itu beberapa jam yang biasanya kita sampai ke tempat tujuan di Gunung Padang Majenang, itu kita disesatin dulu beberapa jam sampai kita nemu plang Perhutani Banyumas. Itu di siang hari. Di siang hari ya. Itu cuma plangnya doang atau Mas Angga sama teman-teman itu benar-benar di Banyumas? Menurut saya itu Banyumas deh. Soalnya di bawah dataran tinggi itu udah jalan raya besar. Majenang kayaknya nggak ada jalan raya kayak gitu.
Gambarannya gimana jalan rayanya itu? Banyak mobil atau Banyak yang klakson, banyak nyapa, yang "Hey, nakon? Oh gitu. oke." Ada yang Gitu. kenal juga mungkin. Nah, mungkin lah sama-sama Gitu ya. disesatin ya. Itu baru siang hari, Mas. Gitu ya. Setelah agak sore kita kan alhamdulillah nyampe di tempat yang kita tuju ya. Setelah beberapa jam nggak nemu tempat itu, disesatin ke perhutani Banyumas. Iya. Alhamdulillah kita sampailah dengan doa sebisa-bisa kita Sampai kemana itu, Mas? sampai ke yang disebut namanya, di situ ada kayak beberapa pemakaman ya. Saya mohon maaf agak lupa juga. Jadi kayak tumpukan batu-batu tapi balok gitu bentuknya. Kayak prasasti Kayak mungkin. prasasti begitu. Bentuknya batu-batu balok. Nah, kita ke situ udah agak gelap, kurang lebih sekitar jam 6-an ya. Di situ kita langsung diperlihatkan sosok yang bukan 1-2 orang yang lihat, semuanya lihat, hitam, besar, tinggi, duduk di atas yang disebut pemakaman di situ yang tumpukan balok itu ya. Celana loreng-loreng. Kan kita emang harus lewat situ ya. Tadinya nggak ada yang berani, tapi karena emang harus lewat situ, akhirnya kita memberanikan diri lewat situ. Setelah makin deket, saya kan bawa senter tuh. Siang hari bawa senter. Itu setelah agak gelap. Oh, setelah udah sore mungkin ya. Jam masuk 6 sore. lebihan lah. Jam 6 lebih. Oke. Saya memberanikan diri, saya senter ke arah makhluk tersebut, dan ternyata itu orang yang lagi bertapa. Orangnya hitam, buluk, gede, bau. Mungkin itu karena udah terlalu lama dia bertapa di situ mungkin. Kemungkinan. Mas Angga sempat menyapa Enggak, bertapa itu? karena takutnya mengganggu dia lagi husu ya. Akhirnya kita lewat, lanjut ke, di situ kan ada beberapa tempat yang dimistiskan oleh warga sekitar ya. Salah satunya yang saya lewatin itu yang ada orang bertapa. Terus saya sedikit lagi naik ke atas, di situ ada lagi bentuknya kayak pemakaman, bentuknya banyak tumpukan batu balok juga. Akhirnya kita bermalam di situ. Camping. Kemudian Malam harinya ada kejadian mistis atau kejadian apa? awal-awal kita dengar suara-suara. Belum lama habis tenda jadi, kan masuk tuh istirahat. Masuk dalam tenda, di sekitar tenda ada suara seperti kuda. Persis seperti itu. Persis seperti itu. Mungkin apa Mas Angga yang seperti itu? Enggak, saya di dalam tenda. Oke. Terus kemudian Mas Angga sama teman-teman Kita sepakat bahwasanya wah, kuda tuh. Terus teman saya nyanyi lagu jarang pulang, abang jarang pulang, aku jarang disayang-sayang. Habis nyanyi nggak sampai di suara kuda aja, terdengar suara gamelan di sekitar. nyanyinya lanjut? Enggak, berhenti karena lupa lirik mungkin teman saya. Di situ terdengar suara-suara ya kayak suara umum di hutan ya, kayak suara hewan-hewan. Tapi kalau kuda tadi kayaknya di daerah kita nggak ada kuda liar kan ya. Nggak ada mungkin. Jadi secara logika nggak ketemu ini apaan, ya udah menyimpulkannya kayaknya makhluk mistis. Terus suara gamelan, nggak cuma suara-suara juga sih. Beberapa kayak hewan-hewan liar, anjing hutan gitu sempat ngedeket ke tenda yang membuat kami sedikit panik juga sih. Kayaknya lebih paniknya karena hewan-hewan juga sih yang bikin nambah suasana mencekam. Di situ kan kami juga nggak sehari, Pak. Dan di malam pertama cuma kurang lebih suara-suara aja. Terus di pagi harinya ada yang ngedatengin rombongan kita. Bapak-bapak yang bertapa tadi. Menyapa gitu? Iya, ngedatengin kita. Kemudian? Ya, menyapa, tanya, Mas dari mana? Dari sini, warga pribumi lah gitu. Orang sini. Terus dia tanya, udah dapat apa? Nah, dia lanjut cerita, semalam saya udah ada cahaya yang masuk ke tubuh saya. Saya bertapa di sini sudah kalau nggak salah 2 atau 3 hari dia bilang.
di malam yang kemarin saya sudah dapat apa yang mungkin saya butuhkan selama ini, berupa cahaya masuk energi ke tubuh saya, dan saya tidak jujur bahwasanya itu cahaya senter saya. Mungkin yang pertama itu dia posisi matanya terpejam Ya, merem. atau terbuka. Merem. Kemudian Dia mengklaim bahwasanya dia sudah mendapatkan apa yang Mendapatkan. dia inginkan, dan sampai ini saya nggak dapat kabar dari dia. Saya khawatir, takutnya dia minta ilmu kebal padahal dapat cahayanya dari senter saya. Dia nyoba nusuk pakai gunting ke perut. nggak sempat menanyakan alamatnya atau Enggak, nomor WA mungkin saya nggak tertarik ke rupanya. gitu ya. Mm. Karena dia bau ya tadi kan. Mas Bau. Angga bilang Bau. padahal baru bertapa 2 hari. 2 hari. 2 hari. Mm. 2 hari aja udah Iya. bau. Mungkin 1 bulan, 3 bulan. Apa yang terjadi mungkin ya Mas ya? Mungkin ketiaknya berasa ada 7 kali aromanya. Mungkin Nah, dulu buat orang-orang yang mau bertapa, bawalah deodoran. deodoran itu solusinya. Hmm. Gitu ya Mas Angga? Ya, minimal Stella jeruk lah. Bukan ini aroma serai, Lebih ke Wipol. Ripple. Iya. Nggak apa-apa. Kemudian ada cerita mistis yang lain? Nah, di siang hari kan kita nggak nemu apa-apa tuh. Balik ke malam kedua termasuknya itu ya. Malam kedua, karena kehabisan air, kita agak turun lagi tuh buat ngambil air, Pak. 2 orang kita bagi, yang 2 di deket tenda buat nyiapin api, 2 lagi buat ngambil air. Waktu itu asar mau ke maghrib lah, udah agak gelap juga di hutan. Saya sama teman saya turun buat ngambil air. Kita udah ambil air. Setelah sampai lagi ke tenda, saya lupa wudhu, yang menyebabkan saya meninggalkan sholat maghrib pada waktu itu. Karena air tempatnya kita cuma bawa 2 botol, kita cukupkan cuma buat minum, buat masak mie. Saya lupa wudhu, Pak. Saya meninggalkan sholat 5 waktu demi hal yang kurang bermanfaat, demi hal yang melalaikan ibadah fardu saya. Di situ saya merasa bersalah pada Tuhan. Ya Allah, ayo Mas, ya Allah, tangannya, ampunilah dosa Bosnya saya. saya Bang. Oh ya, Oke. oh ya, maaf Pak. Terbawa suasana. Terbawa suasana, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya setelah Mas Angga sama teman-teman, mungkin apa sih tujuannya sebenarnya ke Gunung Padang waktu itu? Sampai lupa meninggalkan sholat hanya karena membawa 2 botol minuman, lebih mementingkan perut. Mungkin itu karena saya dalam pengaruh alkohol. Alkohol. Ya, karena saya mendapat luka waktu perjalanan. Terus saya membersihkan luka menggunakan Pakai alkohol alkohol. dan juga betadine. Berapa Dan, persen alkoholnya? setara Amer ya. Setara Amer. Nah. Dan setelah waktu makin larut, malam makin larut, kita sengaja tuh, karena mohon maaf kita adalah orang-orang iseng ya Pak. Iya. Sebelumnya saya mau cerita dulu, kita juga nemuin beberapa benda di sana yang kayaknya dilakukan oleh orang-orang yang berniat buruk. Kita nemu beberapa foto orang. Terus juga uang koin agak banyak di sana. Dan juga bunga dan beberapa pakaian dalam. Yang konon katanya hal itu diperuntukkan untuk kalau nggak melet, juga santet katanya. Melet. Bukannya melet gini Mas, melet. Fotonya melet. Fotonya melet. Nah. Oh, gitu. Iya. Oke. Nah, Kemudian- jadi setelah saya ini nggak sampai lagi ya. Ya kan ini masih cerita melet dong. Oh. Masih harus melet. Oke. Nah, iya. Setelah melet dengan koin-koin itu, kain. iya. Hmm. Kemudian Mas Angga bersama keempat temannya berpetualang ke Gunung Padang, mendirikan tenda dan sempat berjumpa dengan petapa. Kemudian ada sempat gangguan-gangguan mistis. Bagaimana cerita selanjutnya dari Mas Angga, kita simak.
Bagaimana Mas Angga selanjutnya setelah Mas Angga ada ketemu petapa, kemudian Mas Angga melihat banyak koin yang katanya tadi Mas Angga menceritakan untuk pelet dan santet seperti itu. Silahkan. Mungkin sedikit menjelaskan dulu, takutnya banyak yang belum tahu perihal santet ya. Jadi santet itu sederhananya mengirim benda, sesuatu ke tubuh orang lain dengan niatan menyakiti orang yang dituju. Nah, sebetulnya santet apabila digunakan oleh orang yang baik, ini akan sangat berfungsi. Jadi kayaknya lebih bagus malah kalau santet ini bisa menggantikan seperti JNT, JNE dalam mengirim barang, Pak. Jadi paket kilat. Paket kilat via Goib. Via Goib. Saya sangat mendukung apabila banyak dukun-dukun yang lebih memanfaatkan hal tersebut ke ranah yang lebih baik. Jadi sekalian membuka lapangan pekerjaan juga untuk jadi kurir-kurir Goib. Ya, begitulah. Nah, setelah itu juga, ini di malam kedua ya. Di malam kedua, kurang lebih jam 7-an kami udah diteror beberapa suara-suara lagi. Kami kan udah masuk di tenda tuh karena agak dingin juga kan. Habis makan, ada suara seperti ini. Suara itu dari dalam tenda. Dalam tenda. Padahal Mas Angga dan teman-teman juga di dalam tenda. Di dalam tenda. Dan suara itu berasal dari salah satu HP teman saya. Dan ternyata dia sedang nonton bokep. Iseng. Dan itu atau memang mungkin hobi temannya Mas. Hobi temannya kayaknya. Dan seharusnya hal-hal negatif seperti itu tidak dilakukan di tempat-tempat seperti itu. Betul. Salah satu hal negatif yang melanggar tata krama lah istilahnya. Dan benar saja karena ketidaksopanan teman saya, terdengar suara cekikikan perempuan dari luar tenda setelah itu. Oh, maaf, itu kuda. Itu kuda yang itu tadi. Kuda yang tadi. Yang sekarang rintihan suara perempuan. Perempuan. Yang bisa kita simpulkan istilahnya kuntilanak lah. Dan saya meyakinkan teman-teman, pada denger nggak? Iya, denger. Coba cek keluar, kata saya. Takutnya emang ada orang kan. Tapi yang nggak mungkin juga di hutan tengah malam. Belum tengah malam sih, tapi malam-malam ada cewek. Akhirnya satu teman saya memberanikan diri keluar tenda. Dia lihat sekitar, belum lama di luar, dia lari ke dalam. Kenapa itu? Ada sosoknya katanya. Nah, biasanya di film-film kan yang lihat nggak semuanya, buat mempengaruhi istilahnya biar takut semua nih, walaupun nggak lihat semua. Akhirnya kami berempat keluar semua, dan memang di situ ada sosok perempuan tidak jauh dari tenda kami. Karena agak gelap, memang kurang jelas dari mungkin mukanya gimana, tapi memang perempuan berambut panjang dan seolah-olah melambaikan tangan. Di situ kami langsung lari semua ke tenda dan nggak ada lagi yang berani keluar. Sepanjang malam suara cekikikan itu nggak hilang-hilang. Jadi seperti terus meneror di sekitar. Sampai nggak di bisa luar tidur. Tenda itu. Di luar tenda itu. Itu salah satu hal yang paling menyeramkan yang kita dapati di Gunung Padang. Nggak lama dari itu, setelah menghabiskan malam tanpa bisa tidur karena banyak terus teror suara cekikikan kuntilanak itu, sampai pagi udah berani keluar kan. Walaupun di subuh juga masih terdengar langkah kaki, suara-suara gamelan, suara cekikikan pun masih. Nah, kami memutuskan karena bekal makanan kami pun juga sudah menipis kan. Akhirnya di pagi itu kami memutuskan untuk turun pulang.
daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi gitu. Satu hari setelah kami berkemping di Gunung Padang, kami berempat semuanya mengalami sakit. Emang sakitnya kayak sakit biasa, tapi semuanya sakit gitu. Panas, batuk, ya sakit lah ya intinya. Terus salah satu temen nge-WA gitu, kok perasaan saya nggak enak ya, saya ngimpi ketemu nenek-nenek katanya, tempatnya masih di Gunung Padang tempat camping kemarin. Terus saya tanya, gimana dia mimpinya? Dia bilang begini, nenek-nenek ini kurang lebih seperti ini kalimatnya. Ya barudak, maneh sok baenya meeting di dia, kaulinan di dia, tapi hiji we ulah ngarusak, ulah ngaganggu nung saya di dia, nu dipercanten ke orang-orang di dia, tanggung we akibatnya. Dan ternyata ya, kedua teman saya yang lainnya mengalami mimpi yang sama. Mimpinya kayak gini, ya barudak tong ngaganggu marane, sok maneh ngeremping di dia, ulin mondok moe di dia, tapi hiji tong ngaganggu. Saya yang tidak mengalami itu mungkin menyangkanya kebetulan aja, tapi malam setelah itu saya juga mimpi pas. Mimpi yang sama seperti temen Iya, Mas Angga juga. mimpinya seperti ini. Ya barudak geus nyaholin, udah. Akhirnya kami sepakat untuk berkumpul. Intinya menanyakan, ini nggak ada yang aneh-aneh kan dari kita, nggak ada yang ibaratnya sompral atau ngeganggu tempat di sana selain teman saya yang nonton bokep. Akhirnya satu teman saya ngaku, dia ngambil uang logam yang ada di pemakaman sana, Dibawa pulang. Nominalnya emang nggak banyak, tapi itu kan emang bukan hak kita ya. Iya, betul. Kemudian Dia jujur, dia ngambil itu. Terus saya bilang, ini gimana, mau kita balikin ke sana atau gimana? Teman saya bilang uangnya udah dipakai. Buat apa, kata saya? Cicilan pay letter. Terus saya tanya lagi inisiatif, terus sekarang gimana? Udahlah bodo amat, udah sembuh ini. Nah udah. Jadi merinding saya. jadi pengalaman Mas Angga bersama teman-teman Mas Angga berempat itu ketika di Gunung Padang didatangin sosok hantu kuntilanak gitu ya. Kuntilanak yang sosok yang kami lihat. Sempat ketemu juga sama petapa, kemudian teman Mas Angga mungkin ada yang iseng ngambil koin-koin itu tadi ya. Kemudian akhirnya uang itu dikembalikan lagi atau enggak sampai sekarang, Mas? Enggak, karena si nenek-nenek yang di mimpi itu enggak nagih sih. Oh gitu. Cuma berpesan seperti Cuma itu berpesan aja. seperti itu. Mungkin kedepannya jangan diulangin lah, gitu aja. Gitu. Jadi cerita Mas Angga selesai di situ atau ada cerita lain setelah ini, setelah mimpi itu didatengin nenek itu? Setelah itu alhamdulillah udah nggak ada. Nggak ada ya? Udah nggak ada istilahnya teror-teror lagi, mimpi yang kebetulan bisa samaan begitu 4 orang ini sama saya. Dan intinya saya juga minta maaf, mungkin mewakili teman saya yang sompral, yang tidak sopan dan juga melakukan kesalahan di tempat yang harusnya kita bisa menjaga tata krama kita. Begitu. Demikian cerita misteri dari Mas Angga dan teman-temannya ketika berkemping di Gunung Padang ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana, dimanapun berada, ketika kita berkemping atau bepergian di hutan atau di gunung, janganlah untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau hal-hal yang tidak sopan. Nah, Mas Angga, mungkin ada pesan untuk teman-teman Garpu Channel di luar sana untuk tentang pengalaman Mas Angga
Silakan untuk disampaikan. Intinya ke pesan seperti yang tadi saya sampaikan di video, kalau mau bertapa bawa deodoran. Cukup sekian. Ya. Oke. Terima kasih. Cukup sekian obrolan kita malam ini dengan Mas Angga yang cukup luar biasa pengalaman misterinya. Dan Mas Angga ini punya channel juga ya Mas Angga ya? Punya. Ya, channelnya apa Mas Angga? Ini mau yang Blast apa yang Fangset? Keduanya channel kami. Ada Fangset dan juga Blast Media. Monggo dikunjungi Blast Media atau Fangset. Ceritanya gokil dan cukup menghibur. Dan jangan lupa juga like, comment, share, dan juga subscribe untuk Garpu Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.